Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Amalia Prayogo dengan nomor NIM 222030103 dari jurusan Manajemen Usaha Perjalanan Wisata. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan memperkenalkan mengenai perusahaan travel yang saya buat. Perusahaan saya bernama Merpati Tour and Travel, yaitu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan biro perjalanan wisata yang menyediakan kemudahan konsumen dalam menyusun rencana liburan dalam urusan tempat, tujuan, transportasi, akomodasi, pemesanan tiket, booking hotel, dan pengurusan dokumen perjalanan. Kami memahami bahwa setiap perjalanan adalah cerita yang berharga. Itulah mengapa kami menawarkan berbagai paket tour yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi setiap individu. Dari liburan romantis untuk pasangan hingga petualangan keluarga yang menyenangkan. Kami memiliki paket tour yang sesuai untuk semua orang. Keamanan dan kenyamanan pelanggan adalah prioritas utama kami. Tim profesional kami bekerja keras untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan memastikan setiap perjalanan berjalan lancar mulai dari awal hingga akhir. Inilah logo perusahaan kami. Merpati Tour and Travel berdiri pada tanggal 4 Juni 2019 dengan jenis kepemilikan yaitu perusahaan PT atau perseroan terbatas. Perusahaan kami memiliki beberapa simbol bermakna. Yang pertama adalah kesetiaan dan kepercayaan. Merpati sering dianggap sebagai simbol kesetiaan dan kepercayaan. Dalam konteks perusahaan kami, ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi pelanggannya. Yang kedua, keterhubungan dan perjalanan. Merpati sering terbang jauh dalam perjalanan migrasi mereka, mencerminkan visi dalam perusahaan kami untuk membawa para pelanggan ke destinasi yang menarik dan beragam. Yang ketiga, kemurnian dan kebahagiaan. Dalam konteks perusahaan kami bermakna pada pengalaman wisatawan yang memberikan pelanggan kebahagiaan dan kepuasan. Selanjutnya ini adalah lokasi dari travel kami yang berada di dalam Mall Aeon Sentul. Lebih tepatnya berlokasi di Jalan MH Tamrin nomor 57 lantai 1, Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan selanjutnya ini adalah visi dan misi dari perusahaan kami. Visi menjadi perusahaan biro perjalanan wisata yang terdepan dan terpercaya dengan memberikan pelayanan tour dan travel secara komprehensif dan integral dengan berorientasi kepada kepuasan dan kenyamanan pelanggan. Untuk misinya, memberikan pelayanan terbaik, nyaman, dan kompetitif dan memuaskan bagi klien. Memberikan pelayanan cepat atau akurat di dalam segala jenis produk, transportasi, hotel, dan paket wisata. Membangun kinerja memuaskan untuk pelanggan penyewa kendaraan, reservasi, hotel maupun pemesanan paket wisata. Selalu berusaha menyediakan dan memberikan pelayanan terbaik, berkomitmen membuat perjalanan wisata unik dan menarik. Di slide selanjutnya itulah struktur organisasi kami, yaitu yang paling atas diduduki oleh direktur. Lalu ada finance dan accounting manager, operational manager, sales manager, lalu finance dan accounting manager membawahi HRD supervisor, finance accounting supervisor. Dan operational manager membawahi Carif Tour, ticketing supervisor, travel document supervisor. Untuk sales manager itu ada sales supervisor dan marketing supervisor. Selanjutnya adalah job desk kami, direktur bertanggung jawab untuk memberikan arah perkembangan tujuan jangka pendek dan panjang, kebijakan, anggaran, dan rencana operasional perusahaan, dan mengawasi interpretasi yang konsisten dan penerapannya, serta rencana pencapaiannya. Finance and Accounting Manager mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan, dan laporan lainnya sesuai kebutuhan manajemen secara akurat dan tepat waktu. Operational Manager menyusun rencana dan strategi, tidak hanya mengelola dan mengawasi perjalanannya proses operasional, namun manajer operasional juga terlibat dalam proses perencanaan dan penyusunan strategi operasional. Sales Manager mengembangkan dan mengimplementasikan strategi penjualan untuk mencapai target perusahaan, melakukan analisis pasar dan memantau tren industri untuk mengidentifikasi peluang penjualan, mengatur dan mengarahkan tim penjualan dalam mencapai target penjualan. Supervisor Manager melakukan monitoring, mengawasi staf atau karyawan di bawahnya, memberikan instruksi pekerjaan, bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan kerja. Supervisor harus bertanggung jawab untuk memastikan semua pekerjaan yang dilakukan berjalan dengan baik sehingga semua proses lancar. Finance bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, hingga analisis keuangan dan menyediakan data setoran beserta historinya.
Accounting Supervisor bertanggung jawab untuk mengontrol pekerjaan yang berhubungan dengan accounting dan keuangan, membuat laporan keuangan secara periodik, harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, menggunakan software Accurate, menangani laporan keuangan, bank, kas, kecil, stok, dan lain-lainnya. Kadiftur merancang paket wisata yang nantinya akan dipromosikan. Ticketing Supervisor bertugas untuk menjalin kemitraan dengan penyedia visa, hotel, maskapai penerbangan, dan bus. Dan bertanggung jawab atas strategi penjualan tiket. Travel Document bertugas untuk mempromosikan dan memasarkan bisnis, khususnya perjalanan atau paket wisata. Mereka juga akan memberikan bantuan jasa kunjungan, tempat travel, dan perjalanan, memberikan saran terkait dengan perlengkapan yang harus dibawa oleh seorang traveler seperti visa atau paspor. Sales Supervisor, pengawasan dan manajemen tim penjualan, memastikan pencapaian target serta upaya maksimal untuk meningkatkan laba perusahaan. Marketing Supervisor, mengembangkan dan memonitoring strategi pemasaran sebagai supervisor marketing. Tugas utamanya adalah mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke business plan. Layanan yang kami tawarkan yaitu berupa akomodasi, menyediakan layanan pemesanan hotel, villa di berbagai destinasi wisata dengan berbagai pilihan akomodasi mulai dari bintang 5 hingga penginapan budget. Yang kedua, paket wisata, menyediakan berbagai paket liburan yang mencangkup destinasi wisata populer. Yang ketiga, tiket pesawat, membantu dalam pemesanan tiket pesawat domestik dan internasional dengan harga kompetitif, serta memfasilitasi proses check-in dan pemilihan kursi. Yang keempat, transportasi lokal dan dokumen perjalanan, menyediakan layanan transportasi lokal seperti penyewaan mobil, penyediaan sopir, atau tiket transportasi umum untuk memudahkan perjalanan selama destinasi, dan membuka jasa dokumen perjalanan. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama, kemitraan dan kerjasama, membangun kemitraan dengan agen perjalanan lokal, hotel, maskapai penerbangan, dan penyediaan layanan lainnya untuk memperluas jangkauan pemasaran dan menawarkan paket liburan komparatif kepada pelanggan. Yang kedua, pemasaran konten, menggunakan pemasaran konten melalui situs web, blog, media sosial, dan kampanye email untuk berbagi informasi yang berguna, tips perjalanan, cerita inspiratif, dan promosi spesial. Yang ketiga, testimoni dan ulasan pelanggan, memanfaatkan testimoni dan ulasan pelanggan yang positif untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Selanjutnya, rencana operasional. Yang pertama, membuat jadwal perjalanan yang rinci untuk setiap paket wisata termasuk jadwal transportasi, akomodasi, kegiatan, dan pengeluaran. Yang kedua, membangun tim yang terampil dan berpengalaman termasuk pemandu wisata, agen reservasi, dan staf administrasi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk mengelola reservasi, pembayaran, komunikasi dengan pelanggan, dan pelacakan perjalanan. Melakukan training rutin setiap 1 bulan sekali secara untuk meningkatkan skill dan pengetahuan. Next, proyeksi keuangan, mengidentifikasi sumber pendapatan utama dari berbagai layanan yang ditawarkan, seperti penjualan paket wisata, tiket pesawat, reservasi hotel, dan layanan tambahan lainnya. Yang kedua, menentukan biaya tetap bulanan atau tahunan yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis. Yang ketiga, menghitung biaya variabel yang terkait langsung setiap penjualannya. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi media sosial kami yang berada di dalam video ini untuk melihat berbagai macam paket wisata yang kami tawarkan. Dan jangan lupa untuk kunjungi travel kami yang berada di Mall Aeon Sentul. Dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Next, proyeksi keuangan,
mengidentifikasi sumber pendapatan utama dari berbagai layanan yang ditawarkan, seperti penjualan paket wisata, tiket pesawat, reservasi hotel, dan layanan tambahan lainnya. Yang kedua, menentukan biaya tetap bulanan atau tahunan yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis. Yang ketiga, menghitung biaya variabel yang terkait langsung setiap penjualannya. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi media sosial kami yang berada di dalam video ini untuk melihat berbagai macam paket wisata yang kami tawarkan. Dan jangan lupa untuk kunjungi travel kami yang berada di Mall Aeon Sentul. Dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye, sampai jumpa lagi.